Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa. Hari ini kita akan membahas terkait dengan isu terkini yang ada kaitannya dengan penerapan sistem informasi di dalam kesehatan ataupun pelayanan kesehatan. Jadi hari ini adalah wrapping up dari keseluruhan pertemuan yang sudah kita lakukan selama semester ini. Nanti kita akan ketemu kembali di 2 minggu yang akan datang ketika Anda mempresentasikan hasil study field Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu terbaru yang ada kaitannya dengan penerapan sistem informasi di dalam kesehatan ataupun keperawatan. Oke, kita mungkin akan sedikit review ataupun juga wrap up dari seluruh materi yang kita sudah dapatkan pada semester ini terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dan Keperawatan. Kalau kita bicara soal Healthcare Informatics, itu satu hal yang harus kita pahami bahwa ini merupakan integrasi dari ilmu pelayanan kesehatan, ilmu komputer, ilmu informasi, ilmu kognitif yang digunakan untuk memanage atau mengatur informasi pelayanan kesehatan. Lalu kalau kaitannya dengan nursing informatics, itu artinya adalah bagian dari informatika yang bicara khusus tentang lahan dan peran dari perawat di dalam setting pelayanan kesehatan. Di American Nurses Association ANA mengidentifikasi atau mendefinisikan nursing informatics itu adalah sebagai spesialitas dari integrasi ilmu keperawatan, sains, komputer, dan ilmu informasi yang digunakan untuk mengatur, mengkomunikasikan data, informasi, dan pengetahuan dalam praktek keperawatan. Jadi kalau kita bicara soal nursing informatics, di luar negeri sendiri seperti di Amerika, itu sudah muncul sebagai keilmuan atau spesialitas baru. Kita sudah bisa menemukan namanya Master of Nursing Informatics. Jadi sebuah cabang ataupun gelar keilmuan yang baru di dalam keperawatan. Terus kita juga sudah bisa menemukan Chief of Nursing Informatics di pelayanan atau tim terkait dengan Manager of Nursing Informatics. Nah, seperti itu. Jadi memang di Indonesia mungkin saya belum pernah dengar ada namanya manajer khusus untuk nursing informatics ataupun master untuk gelar akademik Master of Nursing Informatics, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa di beberapa tahun yang akan datang keilmuan ini atau jenis baru dari gelar akademik ataupun jabatan fungsional untuk para perawat di rumah sakit itu akan muncul yang baru seperti ini. Satu hal yang harus kita pahami adalah ketika kita bicara terkait dengan pelayanan kesehatan, maka informatika dan teknologi ataupun ketika kita menerapkan sebuah informasi teknologi di dalam pelayanan kesehatan, itu kita bicara dalam konteks bahwa IT itu digunakan untuk menyelamatkan kehidupan, memperpendek waktu tunggu, meningkatkan keamanan dan kepuasan dari pasien. Jadi poin inti itu yang selalu harus kita ingat. Bahwa ketika di dalam sebuah ruangan atau rumah sakit menerapkan sistem informasi kesehatan, menerapkan sistem informasi keperawatan, itu ditujukan agar pasien bisa diberikan tindakan terbaik dalam waktu yang kritis, pada waktu yang kritis. Kenapa? Karena dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain itu punya akses yang cepat dikarenakan adanya penerapan sistem informasi teknologi. Lalu kemudian pasien bisa menghemat waktu tunggu. Kenapa? Mereka nggak perlu datang dari jam 6 atau jam 7 pagi ketika
dokter belum datang, dia sudah antri hanya untuk mengambil nomor antrian. Sekarang mereka sudah bisa mendaftar untuk bertemu dengan dokternya pada lewat online dengan sehingga dapat jam pasti kapan dia datang. Nah, tapi ini tergantung lagi kepada manusianya sendiri, apakah manusia akan disiplin dengan waktu atau tidak. Yang berikutnya adalah tentu saja ketika kita menggunakan informasi teknologi tadi, karena pasien tidak menunggu lama, pasien tidak terlalu perlu antri, pasien juga mendapatkan informasi dan update kondisinya dengan cepat, sehingga kepuasan dan bahkan keamanan pasien akan meningkat. Dokter yang menuliskan resep dengan tulisan indahnya itu yang susah dibaca oleh orang lain sehingga mengakibatkan kemungkinan medication error karena dia langsung menginputkan data di dalam sistem informasi sehingga farmasi tahu, perawat tahu, bahkan ketika ada alergi obat langsung ada alerting sistemnya. Nah, itu akhirnya meningkatkan keamanan pada pasien untuk resiko terjadinya medication error. Lalu berikutnya adalah apa yang bisa atau dari sistem informasi kesehatan ini bermanfaat buat perawat. Jadi ada beberapa hal, katanya ada 5 hal setidaknya. Yang pertama adalah further education, artinya meningkatkan lebih lanjut pendidikan. Kenapa? Karena jadi kalau kita konteksnya adalah pendidikan itu nggak hanya pendidikan formal di dalam kelas, tapi ada proses dari belajar teman-teman perawat yang ada di lapangan. Kenapa? Karena perawat punya akses yang cepat dan mudah terhadap evidence based practice. Jadi mereka ketika mengalami kendala, misal melakukan sebuah intervensi keperawatan, lalu mendapatkan hasil yang tidak signifikan atau tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian mereka mengakses kepada database jurnal, melihat evidence based practice, akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan dan menguji coba evidence based practice tersebut. Mereka belajar, ada proses pendidikan di situ. Ya, dan juga bahwa dengan adanya sistem informasi ini memungkinkan perawat itu untuk melakukan kolaborasi dalam hal sistem informasi kesehatan ataupun dengan tenaga kesehatan lain dan seterusnya. Jadi mempercepat proses pembelajaran. Ya, lalu yang kedua adalah meningkatkan komunikasi. Jadi artinya penerapan sistem informasi ini harus bisa meningkatkan komunikasi. Komunikasinya tidak hanya interpersonal perawat, antar perawat, tapi juga komunikasi dalam interpersonal collaboration dengan tenaga kesehatan lain, gitu kan? Sehingga ini tentu saja akan mempercepat, memberikan kemudahan bagi perawat dalam memberikan intervensi dan juga memudahkan pekerjaan perawat sehingga perawat bisa lebih berfokus kepada pekerjaan intinya atau intervensi terapeutik dan mempunyai waktu yang lebih lama dengan pasien. Yang berikutnya adalah manfaat dari sistem informasi pelayanan ini bagi perawat adalah save lives, artinya menolong kita untuk menyelamatkan pasien, menghindarkan pasien dari tindakan malpraktek dan seterusnya. Jadi karena apa? Karena semua sistem atau informasi itu sudah diberikan, lalu kemudian dengan penggunaan teknologi, pasien bisa dimonitor keadaan tanda-tanda vital, sehingga kalau ada perubahan kondisinya, perawat mendapatkan alerting system dan seterusnya gitu kan ya. Dan juga dengan teknologi yang canggih, kalau dulu mau mengambil darah itu agak susah cari pembuluh darahnya, sekarang dengan ada alat yang seperti kertas ditempelkan di pembuluh darah lalu akan menampakkan jalur pembuluh darah, memungkinkan perawat kalau mau mengambil darah hanya sekali tusuk, seperti itu. Ya, artinya teknologi memang harusnya membantu perawat dalam melaksanakan tugasnya sehingga tadi bisa menyelamatkan status atau hidup pasien. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat. Ini tentu sistem informasi karena dia mengandung dokumentasi asuhan keperawatan yang harusnya real time sesuai dengan
pertemuan di electronic health record bahwa apa yang dicatat oleh perawat itu merupakan gambaran tindakan yang baru saja dia lakukan, sehingga memberikan update real time. Kemudian semua pendokumentasian tersimpan baik, tidak akan ada ceritanya status pasien jalan kemana-mana ataupun rekam medik pasien jalan kemana-mana, karena electronic health record itu tersimpan di dalam sistem. Perawat tinggal mengakses kepada gadget atau tablet atau PC dan seterusnya. Sehingga semua pendokumentasian asuhan keperawatan itu tersimpan rapi. Kalau ada dugaan malpraktek atau error, information teknologi ini menjadi sesuatu yang bisa melindungi perawat dari dugaan malpraktek ataupun pemberian tindakan salah seperti itu. Lalu yang kelima adalah meningkatkan efisiensi. Nah, ini yang paling penting. Efisiensi mungkin seperti yang Bu Hema jelaskan, tidak ada lagi ceritanya perawat menghabiskan waktunya hanya untuk menjemput hasil radiologi, hanya untuk hasil labor, semua sudah masuk di dalam sistem. Biar orang labor yang mengambil darah, lalu kemudian dia akan memasukkan datanya tanpa harus perawat menelpon, meminta, dan seterusnya. Sehingga semua sudah dalam sistem. Sehingga ini akan menghemat waktu, meningkatkan efisiensi pekerjaan perawat. Dan perawat bisa berfokus kepada intervensi terapi. Berikutnya adalah implikasi. Jadi, apa efek dari penerapan nursing informatics ataupun healthcare informatics? Karena ini sebuah hal yang berkembang terus dengan pesatnya, gitu kan, terkait dengan penerapan teknologi dan bagaimana teknologi itu berubah. Sehingga memang kita, terutama Anda sebagai calon-calon perawat di masa yang akan datang, memang harus memperkuat diri. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan ke mahasiswa bahwa Anda itu sebenarnya di masa yang akan datang punya pilihan yang lebih luas. Jadi jangan berpikir bahwa saya hanya akan menjadi perawat di rumah sakit lokal, tapi Anda harus punya visi yang lebih luas, menempatkan bahwa saya kalau mau jadi perawat, minimal saya harus bisa bersaing untuk berada menjadi perawat di rumah sakit yang besar. Atau bahkan saya bermimpi untuk menjadi perawat di luar negeri, gitu kan. Kalau kemarin di acara temu alumni, kalau mahasiswa ada yang ikut, tentu mahasiswa nggak ikut ya, karena mahasiswa belum alumni, sorry. Jadi itu menggambarkan bahwa sebenarnya kita punya peluang yang sama, terutama dalam zaman globalisasi seperti ini. Tentu kemungkinan kita untuk bekerja, Anda untuk bekerja ke luar negeri itu terbuka luas. Tapi apa yang harus kita tekankan adalah bagaimana teknologi yang berkembang sekarang itu kita mampu mengikutinya dengan perkembangan keilmuan kita sebagai perawat, tapi juga menambah kemampuan yang lebih. Artinya kita tidak lagi gagap terhadap teknologi. Kenapa? Karena penerapan informasi teknologi ini tentu saja diharapkan bisa meningkatkan asuhan keperawatan, meningkatkan luaran kesehatan dari pasien, dan bahkan kita itu kalau mau berpikir kreatif, kita bisa memanfaatkan teknologi secara baik untuk melakukan edukasi kepada pasien. Ingat, tugas kita salah satunya, peran kita adalah sebagai edukator. Bagaimana di masa yang akan datang Anda itu akan menghadapi orang-orang yang sudah terlalu biasa menggunakan gadget, sehingga kalau nanti Anda memberikan edukasi dengan cara memberikan lay flat dan lebar balik, mungkin udah nggak menarik. Tapi mungkin Anda akan bisa memberikan sebuah edukasi lewat aplikasi dan seterusnya, itu tentu akan lebih baik dan lebih menarik. Ya, kalau kita bicara soal implikasi secara klinis, tentu penggunaan informatics ini akan merupakan sebuah proses yang bertahap atau banyak, melibatkan proses yang banyak di dalam clinical setting. Apakah untuk pasien rawat inap atau untuk pasien rawat jalan, apakah nanti ada portal sistem khusus untuk dokter atau pasien. Kalau sekarang kita lihat ada Alodoc, harusnya ada Alonurse gitu kan ya. Lalu kemudian ada electronic medical record seperti yang kita bicarakan kemarin. Terus bagaimana juga penggunaan
teknologi dalam mengumpulkan ataupun mendapatkan tanda-tanda vital, glukometer udah nggak lagi main tusuk-tusuk aja kita ke pasien, tapi sudah pakai tinggal tempel seperti oximeter, dan seterusnya. Dan ini tentu satu akan mempengaruhi proses dan ritme pekerjaan dari sebuah setting pelayanan klinis. Nah, sehingga hal-hal inilah yang harus kita perhatikan gitu kan, bahwa pada masa yang akan datang akan ada masanya di mana teknologi, seperti awal perkuliahan kita bilang, perkembangan teknologi itu masih cepat, tapi update, kalau ibaratnya aplikasi itu diupdate setiap saat. Yang diupdate manusianya itu bukan setiap saat, sehingga akan ada sebuah kondisi nantinya bahwa penerapan informasi teknologi itu akan menghasilkan sebuah gap, di mana ada gap antara orang yang menggunakan dan perkembangan teknologi. Maka dari itu dibutuhkanlah kemampuan untuk bisa menggabungkan atau memberikan jembatan antara gap ini. Kalau Anda adalah misalnya masuk ke fakultas keperawatan itu by accident dalam tanda kutip, artinya masuk ke fakultas keperawatan bukanlah pilihan pertama. Pilihan pertama saya itu, Bu, saya pengennya masuk ke teknik informatika atau sejenis itulah gitu kan. Tapi akhirnya pilihan kedua yang lulus. Harusnya itu passion Anda terhadap information teknologi itu tidak Anda matikan. Kenapa? Karena Anda sekarang berada pada sebuah kondisi di mana nanti pada masanya justru kemampuan keilmuan Anda sebagai perawat dan passion Anda sebagai orang yang tertarik dalam bidang information teknologi itu akan bermanfaat. Mungkin Anda akan menjadi calon-calon perawat nursing informatics di masa yang akan datang. Nah, itu yang harus selalu kita ingat, bahwa apapun yang Anda lakukan sekarang, yang Anda jalani sekarang sudah semester 3, itu adalah bagian dari desain besar untuk kehidupanmu. Tinggal kita bagaimana menyiapkan supaya Anda bisa terlibat secara maksimal di masa yang akan datang. Nah, berikutnya adalah seperti penjelasan Bu Hema di slide sebelumnya, bahwa dengan begitunya masih perkembangan pemanfaatan teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan gitu kan, kebutuhan akan tenaga profesional yang bisa mengerti soal informasi teknologi dan soal kesehatan atau keperawatan atau kedokteran itu amat dibutuhkan. Seperti yang tadi Bu Hema bilang, di Amerika itu sudah berkembang sebuah profesi baru. Kalau Anda tidak percaya, searching saja nurse specialist nursing informatics atau CHIP, ataupun manager of nursing informatics di sebuah rumah sakit besar, itu sudah ada gitu kan ya. Karena apa? Karena memang tuntutan lah yang membuat itu, karena nggak mungkin kita menempatkan orang IT sebagai manajer untuk nursing informatics. Kenapa? Dia nggak tahu soal keperawatan gitu kan. Tapi nggak mungkin juga kita menempatkan perawat yang nggak punya basic informasi teknologi. Nanti dia jadi gagap teknologi. Tapi kita butuh orang-orang yang menjembatani. Makanya itu tadi Bu Hema bilang, jika Anda punya ketertarikan tersendiri terhadap perkembangan informasi teknologi, bagaimana mengembangkan, bagaimana menggunakan informasi teknologi, itu harus Anda asah. Kenapa? Akan terbuka sebuah peluang-peluang yang lebih besar bagi kita. Karena di masa yang akan datang, kebutuhan posisi-posisi leadership untuk clinical informatics itu amat besar gitu kan ya. Seperti misalnya nanti di sini ada katanya Chief Medical Informatics Officer, ini khusus medical kan, mungkin bisa aja jadi Chief Nursing Informatics, Director of Clinical Informatics. Ini nggak bisa. Kalau sekarang di Indonesia mungkin kayak di rumah sakit Unan ditempatkanlah orang fakultas teknik informatik. Tapi kalau nanti dia bicara kebutuhan bagaimana sistem informasi yang friendly user untuk perawat, pasti dia gagap. Sama seperti kalau ketika Anda kuliah dengan Profesor Tetsuya kemarin. Profesor Tetsuya mengembangkan humanoid robot. Yang beliau buat bukan robotnya, tapi yang beliau buat adalah bagaimana robot yang ada, isi robot itu menunjukkan proses keperawatan. Apakah orang IT-nya tahu apa kebutuhannya? Enggak. Tentu Profesor Tetsuya dan tim lah yang
mensuplai informasi apa yang akan dimasukkan ke dalam robot tersebut. Selanjutnya adalah kalau tadi clinical implication, maka sekarang kita bicara soal managerial implication. Sistem informasi di dalam peran manajerial itu terkadang terdiri atas interpretasi terhadap informasi dan bagaimana memodifikasi data untuk bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi misalnya ada program manajerial yang memfasilitasi gimana kalau perawat melakukan tindakan, lalu dia masukkan, itu udah langsung masuk ke dalam poin untuk dia mendapatkan koin gitu kan. Koin maksudnya dalam bentuk reward penghargaan. Jadi payroll function, jasa medisnya, jasa keperawatannya, atau kemudian implikasinya juga bahwa sistem informasi ini juga bisa menjadi database kalau perawat melakukan tindakan perawatan luka menggunakan KASA, lalu masuk diinputkan ke dalam sistem informasi bahwa KASA yang digunakan sekian, sehingga seorang manajer bisa tahu, oh supply KASA steril tinggal segini dan seterusnya. Dan juga bisa memainkan peran dalam administratif atau finansial. Kalau administratif itu gampang buat si manajernya untuk ngatur, oh ternyata ini shift perawat dalam minggu ini. Kebetulan kita bisa ngelihat, oh ini perawat ini terus-terusan dapat malam, ini nanti nggak bagus untuk kondisinya, sehingga sebagai manajer kita bisa merol pasien. Karena kalau pakai kertas nanti kita nggak bisa recall yang lama. Seperti itu. Dan yang penting juga adalah bahwa manajer keperawatan itu bisa memanfaatkan informasi dari electronic health record untuk mendapatkan informasi yang berharga dan penting. Nah, itu tadi kan ya, kita sebagai perawat yang punya akses dan hak dan wewenang terhadap electronic health record seorang pasien bisa melihat informasi yang berharga, informasi yang berguna dalam peningkatan pelayanan. Sehingga inilah yang nantinya yang akan menolong kita meningkatkan patient satisfaction and patient safety nanti. Yang berikutnya adalah implikasi dalam kebijakan. Seperti sudah disampaikan sebelumnya pada implikasi klinis dan manajerial, bahwa jumlah data yang sekarang ada di dalam electronic health record dan bentuk sistem informasi lainnya itu lebih besar dari yang dibutuhkan atau dihadapi oleh para penyedia pelayanan kesehatan. Sehingga kita ataupun pengambil kebijakan nantinya bisa menggunakan data ini untuk membuat keputusan-keputusan penting tentang hal-hal terkait dengan kesehatan. Contohnya yang paling gampang adalah ketika sebuah negara seperti Cina dia menerapkan sebuah sistem informasi kesehatan di seluruh negerinya. Misalnya si A, biarpun dia tinggal di kota kecil, ketika dia pergi ke pelayanan kesehatan, datanya itu bisa diakses oleh mungkin Kementerian Kesehatan tanpa harus kita mengirimkan email dan seterusnya. Kenapa? Karena sistem informasi kesehatan di sebuah negara seperti di Cina, di Kanada, di Taiwan itu sudah terintegrasi. Kalau kita di Indonesia itu masih ngomongnya informasi kesehatan itu terintegrasinya di dalam rumah sakit. Tapi kalau negara-negara besar seperti Cina hanya dengan mungkin menunjukkan kartu atau men-scan barcode saja itu sudah bisa muncul data kesehatan, mungkin riwayat penyakitnya, terakhir diperiksa kesehatannya kapan, gejala simptom. Maka seperti contoh pada kasus coronavirus yang terjadi di Cina, mereka dengan cepat bisa melokalisir atau mengetahui di mana saja pasien yang mempunyai gejala, menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19, sehingga bisa mudah dilokalisir
Karena apa? Karena mereka bisa menggunakan big data untuk misalnya kita disuruh mengakses lalu mengirimkan eh, status kesehatan kita, terus juga dokter terdekat atau perawat terdekat bisa juga mengakses status kesehatan pasien sehingga negara bisa memetakan di manakah daerah-daerah yang banyak atau banyak pasien terinfeksi sehingga bisa dilokalisir. Sama seperti sistem yang ada di Australia. Dalam perkembangannya di Melbourne sendiri itu terakhir sudah hampir 20 hari ini mereka zero kasus positif untuk COVID-19. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan sebuah rumah sakit, mendapatkan ada pasien masuk ke rumah sakitnya dengan menunjukkan tanda dan gejala, rumah sakit langsung bisa menginformasikan ke dalam sistem informasi yang bisa diakses di negara bagian. Dia bisa tahu pasien ini berasal dari mana, riwayat perjalanannya dari mana, dan seterusnya. Sehingga langsung tracingnya cepat. Kalau kita kan enggak. Itu ya, orangnya bisa hari ini di trace ini, tiba-tiba sudah pindah di Painan. Di Painan juga susah dicarinya, dan seterusnya. Sehingga pergerakan dari setiap orang itu agak susah di tracingnya. Kalau tidak memang karena orang tersebut datang lalu melaporkan diri, kalau enggak ya cuma diam di rumah saja, enggak akan pernah ada orang yang tahu bahwa ada pasien yang diduga terinfeksi COVID dan seterusnya. Nah, ini contoh ya bahwa sebenarnya data-data tersebut, sistem informasi itu bisa mencakup sebuah negara. Tapi tinggal bagaimana negara bijak menggunakan data-data ini untuk kepentingan yang kaitannya dengan keselamatan orang banyak, gitu kan ya. Nah, ini yang memang komitmen sebuah negara untuk menjaga privacy dan hanya menggunakan data itu untuk kebutuhan yang ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, itu diperlukan sekali. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai bagian dari tenaga kesehatan, manajer kesehatan, atau para IT person itu memang punya kesadaran bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan kebijakan yang kita ambil gitu kan ya. Jadi dengan penggunaan electronic health record atau mobile application, health application itu memberikan adanya kemungkinan orang bisa seperti istilahnya menghack data ya, atau mengakses data orang yang tak berwenang dan tak berhak mengakses data pada data dan rahasia pasien. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem organisasi rumah sakit harus bisa mengembangkan sebuah teknologi untuk menangkal hal ini. Artinya apa? Kebijakan yang muncul dari sebuah pengambil keputusan, baik itu pimpinan sebuah rumah sakit atau kepala dinas, itu harus bisa selalu mengantisipasi efek dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ibaratnya kalau diciptakan aplikasi sekarang, besok itu sudah ada mungkin hacker yang bisa mengakses aplikasi. Nah, oleh karena itu si pengambil kebijakan yang meminta untuk penerapan aplikasi tentu harus bisa mengantisipasi dengan menciptakan program yang mencegah orang yang tak berwenang untuk mengakses aplikasi. Jadi sebagai pengambil kebijakan harus bersifat fleksibel dan siap untuk selalu melakukan perubahan, mengantisipasi ke kondisi atau kenyataan yang ada. Sehingga bisa kita simpulkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah informatika kesehatan atau informatika keperawatan itu relevan sejalan dengan perkembangan dari sistem kesehatan. Artinya perubahan di dalam sistem pelayanan dengan penerapan informatika kesehatan atau keperawatan itu harus selalu diikuti dengan perubahan dari sistem kesehatan yang ada.
teknologi baru dan yang teknologi ataupun inisiatif baru itu terus berkembang, ya. Artinya hari ini kita dapatkan teknologi ini, besok bisa jadi kita mendapatkan teknologi yang lebih canggih. Dan setiap perkembangan teknologi itu akan punya implikasi terhadap setting klinik, implikasi terhadap proses manajerial, dan implikasi terhadap kebijakan. Lalu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh para pemberi pelayanan kesehatan? Tentu perawat, manajernya, providernya, politiciannya, terutama orang-orang yang punya andil dalam clinical setting, managerial system, policy, itu harus saling berkoordinasi. Sistem komunikasi harus dibangun. Ya, seperti tadi, kalau masih dalam sistem sebuah rumah sakit, tentu itu harus bisa dikoordinasikan dalam sistem rumah sakit tersebut. Tapi kalau sudah level negara, tentu harus sudah pemerintah ikut juga berperan dalam hal tersebut. Kemudian setiap multidisiplin itu harus bersatu, karena ini penting agar publik atau masyarakat itu percaya bahwa data mereka yang ada di dalam sistem kesehatan itu aman, dan data mereka yang ada dan bisa diakses oleh para tenaga kesehatan itu aman dan mampu membantu para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan pada pasien secara penekanan yang berikutnya adalah dengan memanfaatkan atau menyambut perkembangan teknologi dan informatika dalam pelayanan kesehatan, mengetahui kelebihan dan kekurangan, menggunakan mereka itu akan menolong kita dalam membuat keputusan buat pasien. Dan kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa beradaptasi dan menggunakan perkembangan teknologi ini, mengembangkan praktek kita dan menggunakan teknologi ini untuk menjaga keselamatan pasien. Balik lagi penekanannya bahwa setiap penerapan informasi di teknologi di dalam keperawatan itu harus satu, mampu menjaga keselamatan pasien, ya, menyelamatkan nyawa pasien, memperpendek waktu tunggu, memberikan kepuasan dan keamanan buat pasien. Sehingga demikianlah untuk materi yang terakhir untuk mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Kita akan jumpa kembali di 2 minggu yang akan datang dengan Anda mempresentasikan hasil study field Anda. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.